Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Marifa, mahasiswa Universitas RC Program Studi Akuntansi. Jadi di video ini saya akan membahas tentang topik ke-7, yaitu mengenai uji normalitas. Untuk uji SPSS untuk data primer, yaitu diawali dengan statistik deskriptif, kemudian ada uji kualitas data, yaitu ada uji validitas dan uji reliabilitas. Lalu ada uji asumsi klasik, kemudian uji regresi linear berganda, uji hipotesis yaitu uji T dan uji F, kemudian ada uji koefisien determinasi. Ini dilakukan secara berurutan. Yang sekarang kita akan bahas ada tentang uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yaitu ada 3 bagian. Yang pertama uji normalitas, uji multikolonialitas, dan uji heteroskedastisitas. Di uji normalitas ini terbagi menjadi beberapa bagian lagi, yaitu pertama grafik histogram, kemudian grafik normal probability plot atau grafik normal PP plot. Dan yang terakhir ada uji one sample Kolmogorov-Smirnov atau uji one sample KS. Uji normalitas. Menurut Ghazali, uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel, pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji T dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada 2 cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan cara analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik. Yang pertama ada grafik histogram. Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Untuk catatannya yaitu, namun demikian hanya dengan melihat histogram hal ini dapat menyesatkan, khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data residual normal. Maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Lalu ada grafik normal probability plot atau grafik normal PP plot. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat grafik normal probability plot atau grafik normal PP plot yang membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis diagonal dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Lalu sekarang kita akan menguji salah satu data apakah ini merupakan data yang normal atau tidak. Lalu kita buka SPSS data yang telah tersedia. Setelah itu kita pastikan datanya berubah menjadi numerik. Cara pertama adalah kita harus menjumlahkan variabel-variabel yang ada di sini. Di sini itu ada 3 variabel, yaitu ada B, di sini ada B01 sampai B06, kemudian ada variabel M dari M01 sampai M05, lalu ada variabel W dari W01 sampai W07. Lalu kita akan insert satu kolom untuk masing-masing total. Lalu klik kanan, kemudian insert variabel. Di M juga sama, kita insert variabel, lalu di W juga sama. Kemudian kita masukkan, kita ganti menjadi total B, total M, dan total W. Selanjutnya adalah kita harus menjumlahkan ini dengan cara pertama transform, kemudian compute variabel. Di target variabelnya ini kita masukkan satu-satu ya. Yang pertama itu kita mentotalkan yang B dulu, kemudian di function groupnya ini kita klik all, kemudian cari yang namanya sum. Sum itu artinya jumlah, karena kita akan menjumlahkan variabel-variabelnya. Setelah itu di sini ada tanda tanya, kita hapus aja. Kita masukkan variabel B.
Di sini ada B01, lalu kita klik koma, B02 masukkan di sini ya, klik kanan ini, koma lagi sampai B06. Kita lakukan harus secara manual. Setelah itu di type and labelnya kita ganti ini mengganti menjadi kemandirian belajar. Ini ada di variabel sebelumnya itu ya, yang itu variabel X. Lalu kita klik continue, oke, lalu di sini oke. Dan di sini di outputnya tergambarkan bahwa datanya sudah ke execute. Lalu kita masukkan lagi, setelah itu kita pastikan di sini harus sudah berubah menjadi scale ya di measure-nya. Lalu kita jumlahkan yang M, sama caranya transform, compute variable, lalu di target variabelnya kita ganti menjadi total M, lalu sumnya kita ganti menjadi variabel M. Kita masukkan lagi secara manual M01, masukkan lagi M02, sampai M05. Di type and labelnya kita ganti menjadi motivasi berprestasi. Ini sama masih di variabel X. Lalu continue, lalu klik OK. Sama datanya juga sudah ke execute. Pastikan lagi di total M-nya berubah menjadi scale. Lalu terakhir mentotalkan variabel W, transform compute variable, di totalnya kita ganti menjadi variabel total W, sumnya juga kita masukkan variabel W-nya. Di sini dari W01 sampai W07 sama, klik panah kanan ini, koma, setelah itu type and labelnya kita ganti menjadi prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Ini adalah merupakan variabel Y ya di dalam contoh kasusnya. Lalu kita klik OK. Lalu datanya juga sudah ke execute. Setelah itu kita mau uji coba histogram dan pp plotnya. Caranya adalah yang pertama kita klik analyze. Oh ya, pastikan juga ya totalnya menjadi scale. Lalu kita uji pertama analyze, kemudian cari regression, kemudian linear. Di dependent ini kita masukkan variabel Y yaitu prestasi praktikum. Di independent ini kita masukkan kemandirian belajar, motivasi berprestasi yaitu variabel X-nya. Kemudian di statistiknya ini kita tidak usah diubah karena ini akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Lalu di plots kita masukkan histogram, kita klik untuk di checklist normal probability plot karena kita akan mengetahui histogramnya lalu dan normal probability plotnya. Lalu kita klik continue. Kemudian di save kita masukkan unstandardized ini untuk mengetahui uji one sample KS. Lalu kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Kemudian ini merupakan interprestasinya. Di sini ada hasil dari tabel histogram dan normal pp plotnya itu ya.
Di sini dikatakan bahwa diagram di grafik histogramnya itu harus menyentuh ke garisnya. Mengikuti garis diagonalnya ini ya. Lalu kita lihat di hasil terprestasinya. Kalau dilihat secara kasat matanya, ini adalah merupakan data yang normal. Tapi sebenarnya kita tuh tidak mengetahui kalau di angka -4 dan 4 ini tuh sebenarnya terkena nggak sih garisnya di diagram ini. Makanya kita tidak bisa menggunakan satu cara aja. Jadi kita harus menggunakan cara-cara lainnya juga kan. Terus kalau dilihat dari pp-plot ini, kita lihat ya di ini. Kalau di normal pp-plot juga dikatakan normal apabila akan mengikuti garis diagonalnya. Kalau dilihat dari interpretasinya, di sini ini garis diagonalnya ya yang lurus panjang ini. Titiknya itu tuh, ini titik-titik ini tuh adalah responden. Kenapa sih titik-titiknya seperti ini? Karena banyak banget yang menjawab dari kuesioner tersebut. Jadi titik-titiknya tuh seperti ini. Kalau dilihat dari ini ya, ini merupakan data yang normal karena respondennya itu mengikuti garis, walaupun ada yang keluar-keluar seperti ini. Tapi tetap datanya ini dianggap normal. Tapi kedua metode ini masih dirasa kurang bisa dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Kalau itu normal karena cuma lihatnya berdasarkan kasat mata aja. Jadi kita harus menguji lagi bagaimana membuktikan kalau data ini normal dengan metode yang ketiga yaitu one sample KS. Tapi sebelumnya saya akan membedakan bagaimana data yang normal dan data yang enggak. Contohnya seperti ini ya. Di jenis-jenis grafik histogram transformasi data tidak normal. Di sini yang pertama adalah condong ke kiri yaitu tumpul atau moderate positive skewness. Yang kedua substansial positive skewness yaitu condong ke kiri lebih tajam ke atas. Yang ketiga severe positive skewness yaitu condong ke bawah kiri nih. Di bawah dia condong ke bawah kiri. Kemudian yang keempat ada moderate negative skewness yaitu condong ke kanan tapi tumpul. Lalu yang kelima ada substansial negative skewness. Ini adalah condong ke kanan. Lalu ada severe negative skewness yaitu condong ke bawah kanan. Kalau dilihat dari hasil interpretasi yang tadi itu beda ya. Kalau di sini gambarnya itu seperti lonceng, jadi seperti data yang normal. Tapi data pengambilan keputusannya itu masih ngambang. Nih, grafik histogram di 3 contoh ini juga merupakan grafik yang tidak normal. Karena yang ini tidak mengenai garis, lalu ini juga data tumpul, kemudian ini dilihat secara kasat mata, sebenarnya ini hampir mirip. Tapi kalau diperhatikan lebih jelas lagi, di sini garisnya tidak mengenai diagram batang di sini ya. Lalu kalau di normal pp-plotnya juga di sini terlihat bahwa respondennya itu tidak mendekati garis diagonalnya, menjauh. Sama di sini juga dilihat dari awalnya saja para respondennya sudah terlihat jauh, tidak mengikuti garis. Sekarang kita akan mencoba uji yang ketiga, yaitu uji one sample KS. Caranya bagaimana?
Di analisis statistik, pendeteksian normalitas secara statistik adalah dengan menggunakan uji one sample Kolmogorov-Smirnov. Uji one sample Kolmogorov-Smirnov merupakan uji normalitas yang umum digunakan karena dinilai lebih sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi. Uji one sample Kolmogorov-Smirnov dilakukan dengan tingkat signifikasi 0,05. Pengujiannya itu untuk lebih sederhana, pengujian ini dapat dilakukan dengan melihat profitabilitas dari Kolmogorov-Smirnov z-statistik asim sig to tell. Jika nilai asim sig to tell-nya itu kurang dari 0,05, maka nilai residual dalam suatu regresi tidak terdistribusi normal. Namun, jika nilai asim sig to tell-nya itu lebih dari 0,05, maka nilai residual dalam regresi terdistribusi normal. Lalu kita uji caranya bagaimana, yaitu dengan cara menganalize, kemudian kita klik non-parametric test, kemudian legasi dialog, terus di sini kita klik one sample KS. Kita masukkan di sini tes variabilisnya adalah unstandardized. Yang tadi kita klik itu karena untuk menguji ya. Lalu klik panah kanan, di tes distribution-nya itu kita klik normal. Karena ingin melihat data tersebut normal atau tidak. Lalu di sini keluar hasilnya, interpretasinya yaitu kan kita lihatnya di asim sig to tell-nya ya. Di sini 0,074. Jadi kalau dikatakan yang tadi, kalau datanya itu lebih dari 0,05, maka nilai residualnya terdistribusi normal. Karena di sini lebih dari 0,05 yaitu 0,074. Jadi untuk kedua data di sini itu bisa dikatakan normal ya. Jadi yang nih min 4 lalu 4 ini ternyata garis grafiknya ini menyentuh diagonalnya ini. Tapi kita kalau mau uji normal atau enggaknya itu jangan dengan hanya satu kali uji aja, minimal banget itu kita uji sampai one sample KS itu, karena masih ada sebenarnya pengujian lainnya. Tapi yang terpenting adalah ketiga ini. Sekian dari saya. Jika ada yang salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.